Halo, saya Ermelinda Ninibora. Di sini akan sedikit membahas mengenai EYD edisi 5 dengan materi Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kita masuk pada bab pertama, yaitu penggunaan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia itu terdapat 26 abjad. Adapun huruf vokal dan huruf konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Apa merupakan awal kalimat. Jadi, A harus berupa huruf kapital. Adapun contoh lain, seperti tolong ambilkan saya minum. Tolong merupakan awal kalimat. Jadi, T harus berupa huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termaksud julukan. Contohnya, Andini Bora. Andini merupakan nama orang, jadi A harus berupa huruf kapital. Bora merupakan julukan, jadi Bora, B harus berupa huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termaksud daftar pustaka. Selanjutnya itu ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kita masuk pada bab 2, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Misalnya, kantor, pergi, ramai, dan sangat. Yang kedua ada kata turunan. Pertama, kata berimpuhan. Kata yang mendapat impuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan impuhannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkaian jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya seperti Adibusana, Lokakarya, Purnawirawan, Saptakrida, Mancanegara. Yang ketiga yaitu kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya seperti di sini. Yang keempat, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimpuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awalan kapital sebagai pengukusan. Misalnya, Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pemberi. Berikutnya ada pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, wah, ma, yin. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana sekarang, mereka ada di mana-mana. Yang berikutnya ada partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkaian dengan kata-kata yang mendahuluinya. Misalnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pertanyaan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pertanyaan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, seperti ini.
Oke, baik. Sekian dari saya mengenai EYD edisi 5. Terima kasih dan sampai jumpa.